Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Abidatul Isti'anah selaku pengampu mata kuliah Psikologi Agama, dan juga yang saya sayangi teman-teman mata kuliah Psikologi Agama semester 3. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kebudayaan dan jiwa keagamaan. Adapun kelompok kami berjumlah 3 orang. Yang pertama yakni Saudara Muhammad Ilyas Kurnia Fajar, kemudian Muhammad Izul Haq, saya sendiri, dan juga Saudari Nurul Rohmah. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni kebudayaan. Kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat pada dasarnya merupakan gambaran dari pola pikir, tingkah laku, dan nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Dari sudut pandang ini, agama di satu sisi memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai budaya yang ada, sehingga agama pun bisa berjalan atau akomodatif dengan nilai-nilai budaya yang sedang dianutnya. Pada sisi lain, karena agama sebagai wahyu dan memiliki kebenaran yang mutlak, maka agama tidak bisa disejajarkan dengan nilai-nilai budaya setempat. Bahkan agama harus menjadi sumber bagi nilai-nilai budaya itu. Disinilah terjadi hubungan timbal balik antara agama dengan budaya. Persoalannya adalah apakah agama lebih dominan mempengaruhi budaya atau sebaliknya. Kemudian apakah budaya lebih dominan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dibandingkan dengan agama. Kemudian budaya itu sendiri adalah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi atau turun-temurun. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa juga sebagaimana budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dapat dipelajari. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Ilyas Kurnia Fajar. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu, namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian, tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat maksi religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Selanjutnya, sikap keagamaan. Sikap beragama dan perilaku beragama. Pada umumnya penganut setiap agama sudah mempunyai sikap terhadap setiap objek tertentu. Sikap dan perilaku keagamaan ini sudah diwarisi secara ketat dari generasi ke generasi. Ini artinya bahwa sikap dan perilaku beragama itu sifatnya sudah menetap dan sudah dimiliki setiap individu atau masyarakat sejak lama. Sikap dan perilaku keagamaan itu sudah mulai dibentuk sejak anak-anak dilahirkan, terutama melalui pendidikan keluarga, ibu, bapak, dan anggota keluarga. Dilanjutkan dengan pendidikan sekolah dan pengaruh lingkungan. Hal ini terus-menerus diterima oleh anak sampai ia menjelang dewasa. Bila seseorang telah menginjak masa dewasa, maka sikap dan perilaku keagamaan ini sudah mapan dan kuat sehingga susah untuk dirubah, apalagi menyangkut dengan
keyakinan, dan kepercayaan. Ciri khas sikap keagamaan. Ada beberapa ciri khas sikap keagamaan. Yang pertama antara lain yaitu menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, cenderung bersifat realistis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan. Yang keempat, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, hingga sikap keberagamaan merupakan realisasi dan sikap hidup. Yang kelima, bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. Yang keenam, ciri khas sikap keagamaan yaitu bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama, sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pemikiran, juga didasarkan pertimbangan hati nurani. Yang ketujuh, sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Yang kedelapan, terlihat adanya hubungan antara sikap keberagamaan dengan kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah berkembang. Untuk selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Nurul Rohmah. Kepada Mbak Nurul Rohmah, kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hubungan kebudayaan dengan jiwa keagamaan. Secara fenomena, kebudayaan dalam era global mengarah kepada nilai-nilai sekuler yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa keagamaan. Meskipun dalam sisi-sisi tertentu, kehidupan tradisi keagamaan tampak meningkat dalam kesemarakannya. Namun, dalam kehidupan masyarakat global yang cenderung sekuler, barangkali akan ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan jiwa keagamaannya. Sementara itu, nilai-nilai tradisional mengalami proses perubahan sistem nilai, bahkan mulai kehilangan pegangan hidup yang bersumber dari tradisi masyarakatnya, termasuk ke dalamnya sistem nilai yang bersumber dari ajaran agama. Kemudian ada beberapa pengaruh kehidupan masyarakat global terhadap jiwa keagamaan, yaitu yang pertama, mereka yang tidak ikut larut dalam pengaguman yang berlebihan terhadap rekayasa teknologi dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan yang kemungkinan akan lebih meyakini kebenaran agama. Dan yang kedua, golongan yang longgar dari nilai-nilai ajaran agama akan mengalami kekosongan jiwa. Golongan ini sulit menentukan pilihan guna menenteramkan gejolak dalam jiwanya. Sementara itu, ada 3 kecenderungan utama dalam kesadaran agama dan pengalaman agama, yaitu yang pertama, berupa arus kembali ke tradisi keagamaan yang liberal. Lalu yang kedua, kecenderungan ke tradisi keagamaan pada aspek mistis. Dan yang terakhir adalah munculnya gerakan siapalan yang mengatasnamakan agama. Sekian penyampaian materi dari kami mengenai kebudayaan dan jiwa keagamaan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam penulisan maupun penyampaian materi. Kemudian jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.